Terima kasih kepada teman-teman dan saya yang terakhir untuk menjelaskan presentasi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang tampilan dan screenshot di MariaDB. Yang pertama itu kita masuk ke MariaDB dengan melalui command prompt dan run as administration. Kemudian kita klik database CDC, kemudian C sampai P, MySQL, bin, MySQL, XE, U, root P. Nah, di sini kita kan ada MariaDB. Udah masuk ke MariaDB, lanjut kita membuat atau kita show database dulu. Ada apa aja di dalam database ini. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat database dengan menuliskan atau memasukkan kata use toko underscore komputer sehubungan dengan tema ya. Kita membuat ini menggunakan tema database toko komputer. Nah, setelah kita membuat, kemudian kita enter database change. Nah, berarti itu udah ada ya. Nah, setelah itu, setelah membuat database, kita langsung masukkan membuat tabel barang, tabel penjualan, detail penjualan, tabel pemasukan, karyawan dan login. Nah, di sini ada contohnya ya, di gambar bisa kita lihat di gambar di sini nih. Nah, ada tabel karyawan yang kita menggunakan create table karyawan dan memasukkan isinya. KD karyawan dengan integer 10, not null auto increment, nama karyawan varchar 30, jenis kelamin varchar 20. Jangan lupa menggunakan not null ya. Di sini bisa kita lihat contoh gambar-gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita ke bawah tabel login. Nah, tabel login ini kita membuat seperti biasa, kita tuliskan create table login. Nah, itu create itu penggunaannya untuk membuat table ya. Nah, membuat table nih, membuat table, create table. Nah, di dalamnya ada kode karyawan, username, password, dan primary key. Jangan lupa untuk kode karyawan. Nah, yang ketiga ada detail penjualan. Nah, ini tabel sama saja kita sama kayak yang pertama, yaitu membuat create table detail penjualan. Di dalamnya itu ada KD karyawan, integer 10, KD penjualan, varchar ada 20, nama barang varchar 30, notulnya jangan lupa ya. Nah, untuk primary key sendiri kita memasukkan KD karyawan karena di sini KD karyawan kita menggunakan primary key ya. Nah, yang ketiga itu ada tabel pemasokan. Sama seperti kayak di atas, ini contohnya untuk membuat tabel di MariaDB database ya. Create table pemasokan, cuma kita menggantinya. Di dalam tabel pemasokan ada ID pemasok, nama pemasok, nomor telepon, dan primary key-nya untuk ID pemasok. Nah, yang selanjutnya itu tabel barang. Tabel barang ini kita sama saja membuatnya, sama kayak yang di atas ya. Create table barang, cuman beda isi kali ya. Jadi isinya ada KD barang, nama barang, persediaan barang, harga barang, primary key-nya ini untuk KD barang ya. Selanjutnya tabel penjualan, sama saja yang kayak di atas, cuman beda isi ya. Di sini ada kode penjualan, kode barang, jumlah penjualan, dan untuk primary key-nya sendiri yaitu untuk kode penjualan. Dan yang terakhir itu ada daftar table. Oh, udah sampai penjualan. Nah, selanjutnya kita langsung ke menampilkan daftar table database ya. Dengan menggunakan atau kita menuliskan di MariaDB tersebut menggunakan show table. Nah, show table ini kita kalau misalkan mau menampilkan database tabel, jangan lupa belakangnya pakai S. Nah, di sini udah ada isinya. Nah, di sini tabel toko komputer ya, ada barang, detail penjualan, karyawan, login, pemasukan, penjualan yang tadi kita buat. Nah, di sini ada strukturnya. Nah,
struktur apa barang ya. Nih, ini contohnya. Struktur barang di sini. Nih. Kita mengklik atau menuliskan di MariaDB-nya itu des barang atau description barang. Nah, akan muncul tampilan seperti yang sudah kami screenshot ya. Ada struktur login, karyawan, penjualan barang, pemasokan, dan yang terakhir penjualannya. Ini ada ya. Nah, di sini ini ada tabel ini. Nah, yang ke selanjutnya itu mengisi beberapa tabel dengan record. Kemudian tampilkan hasilnya ya. Ini ada tabelnya, ada kode barangnya, ada nama barang, persediaan barang, harga barang, ada semua. Bisa kita lihat di layar. Nah, di sini nih. Nih, ini namanya tabel record ya. Kemudian kita bagaimana cara menuliskannya? Di MariaDB kita tinggal menuliskan insert into barang. Nah, ini insert into ini untuk memasukkan recordnya, ya kan? Nah, udah gitu kita masukkan isi tabel tadi tersebut yang di atas, kode barang, nama barang, persediaan barang, harga barang. Nah, udah gitu kita gunakan palus dan kemudian isikan recordnya yang tadi kita telah buat. Nah, ini bisa kita lihat dari layar ya. Ini contoh dari recordnya membuat di MariaDB. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mau melihatnya. Nah, melihatnya itu dengan menuliskan di MariaDB tersebut select bintang from. Nah, kita pengennya apa nih? Kita pengen melihat barang, penjualan, atau karyawan apa? Jangan lupa menggunakan select. Tulisannya select bintang from atau select from barang misalkan bintang from barang. Nah, yang kedua misalkan select bintang from penjualan. Nah, itu bisa juga. Nih di sini ada penjualan nih. Nah, ini datanya, data dari tabel penjualan. Dan ini hasil dari MariaDB-nya. Dan ini juga kita melihatnya ya. Sama kan? Select bintang from detail penjualan. Nah, bisa kita lihat dari layar ya. Untuk recordnya, hasil recordnya ini ya. Selanjutnya karyawan, sama karyawan juga, cuman yang sama semua ya. Jadi select bintang from karyawan. Nah, login sama, terus tabel pemasokan sama juga cara membuatnya ya. Jangan lupa insert into pemasokan. Terus kita setelah itu masukkan isi tabel tersebut. Dan setelah itu kita lihat di MariaDB dengan kita pengen melihat hasil recordnya ya. Nah, ini hasil recordnya. Kita dengan mengklik select bintang from, misalkan kita mau melihat barang, ya kita tinggal mengganti namanya saja. Nah, ini ada tabel penjualan. Terus, nah di sini kita ada isi menampilkan daftar barang dengan nama harga 100.500.000, kemudian urutkan berdasarkan nama barang. Nah, kita tinggal menuliskan harga untuk di sini ya. Nah, di sini itu kita mana? Tinggal menampilkannya mana. Ini nih. Nah, 1.500.000 kan, kemudian urutkan berdasarkan nama barangnya. Kita menuliskan select bintang from barang, terus jangan lupa menggunakan where harga underscore barang sesuai tabel ya, sama dengan 1.500.000. Nah, untuk berdasarkan nama barang kan itu berdasarkan berarti order by ya, nama barang. Dan ini hasilnya ya, bisa kita lihat dari layar. Nah, yang ketujuh menampilkan daftar barang dengan harga barang 1.000.000 ya, 1.000.000. Sama saja kita menggunakan select bintang from barang where harga barang 1.000.000. Ini hasilnya nih yang 1.000.000. Router prosesor itu hasilnya yang 1.000.000. Nah, membuat alias field nama barang dengan nama barang, tapi daftar barang hanya field KD barang, persediaan barang, dan alias barang ya. Nah, di sini select nama, kita menuliskannya di MariaDB yaitu select nama underscore barang, itu tabelnya isi tabel, persediaan barang sama,
nama barang sama S. Nah, S ini untuk merubah ya, merubah alias ya, dari tabel barang. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa pakai titik koma. Yang ke-9 menampilkan daftar pemasokan. Nah, hanya fill ID pemasok, nama pemasok, nomor telepon, kemudian urutkan secara descending berdasarkan nama pemasok. Nah, di sini beda ya, kita nulisnya di MariaDB yaitu select ID underscore pemasok, nama underscore pemasok, nomor underscore telepon. Nah, promnya dari mana nih? Dari tabel pemasok. Nah, ya. Ini. Kita bisa lihat hasilnya ini ya. Yang ke-10 menampilkan daftar karyawan dengan nama karyawan selain Roni. Nah, kita berarti membuang Roni ya dari tabel karyawan. Nah, select from karyawan, select bintang from karyawan, where nama karyawan. Nah, not like. Nah, itu not like itu untuk menghasilkan selain misalkan Roni Setiawan. Nah, kan di sini sudah tidak ada Roni Setiawan kan. Nah, misalkan kita mau mengganti Roni Setiawan, jangan Roni Setiawan jadi Rini Oktaviani ya, tinggal ganti namanya saja. Yang ke-11 menampilkan daftar karyawan dengan alamat Jakarta. Berarti Jakarta ya. Di sini from karyawan where alamat Tangerang. Oh, salah. Salah penulisan, mohon maaf ya. Ini harusnya Tangerang, bukan Jakarta, Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Yang ke-12 menampilkan daftar pemasokan dengan bernama depan Mi. Ya. Select bintang from pemasokan where. Nah, where itu di mana nama pemasok like me. Nah, like me itu untuk nama depan Mi ya, jangan lupa pakai persen ya. Kalau misalkan nama belakangnya persennya tinggal balik. Nah, ini hasilnya Mia Hadifah ya, Mi kan, Mia Hadifah. 13 menampilkan daftar karyawan hanya field KD karyawan, nama kerannya kelamin, nomor HP selain karyawan beralamat di Tangerang. Nah, select KD karyawan, nama karyawan jenis kelamin, nomor HP forum karyawan, berarti dari tabel karyawan ya, from where-nya itu alamat not like Tangerang. Nah, berarti kita jangan menampilkan selain yang jangan di Tangerang gitu. Nah, ini hasilnya. Dan yang ke-14 menampilkan daftar pemasokan dengan nomor telepon angka terakhir 24. Nah, ini hasilnya nih. Masuk on where, nomor telepon like. Nah, persen kan terakhir jadi persennya di depan. Kalau misalkan awal itu persennya di belakang. Ini hasilnya. Dan 15 menampilkan jumlah data pada tabel barang dan tabel penjualan. Nah, di sini kita menggunakan count untuk penjumlahan ya. Kan di sini kita yang menampilkannya jumlah data pada tabel barang. Nah, pertama tabel barang yaitu select count bintang from barang. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya nih 12 ya. Ini 12 hasilnya dan MariaDB. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan select count penjualan, dari penjualan kan ya. Penjualan sini penjualan. Select count penjualan yaitu 15 ya udah. Nah, yang selanjutnya itu bab penutup ya, kesimpulan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata dalam presentasi kami yang kurang sopan apa gimana, karena kami masih tahap belajar dan juga masih harus banyak belajar, Bu. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah dan tugas yang kurang memuaskan di hati Ibu. Nah, ini kami melihat referensinya dari rumus challenge ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita penutup ya. Terima kasih banyak Bu dosen yang telah membimbing kami selama di semester 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua. Amin ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.